pemakaian bahasa itu mesti harus dilakukan dengan bijak sekali, dengan santunan bahasa tertentu. Bisa podcast bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Profesor Dr. Subianto. Iya, betul. Selamat datang Pak di SMA 1 Cepu. Terima kasih sambutannya yang luar biasa sejak pagi sampai sore hari ini ya. Terasa ya Pak? Alhamdulillah. Ini nggak Cepu. Begini Pak, ngomong tentang banyak hal, ada literasi, penulisan, terus best practice dan sebagainya. Apakah sebuah tuntutan guru sekarang atau memang itu sebuah program Pak? Pak? Ya, saya kira bukan masalah sekarang atau dulu atau masa yang datang. Memang tugas guru itu kan mentransfer ilmu ya. Untuk bisa mentransfer ilmu, guru itu sendiri harus berproses dengan ilmu itu sendiri. Dalam pengertian tidak hanya menjadi penerima, tapi memproduksi ilmu guru itu. Mesti harus seperti itu kalau ingin menjadi guru profesional. Nah, bentuk memproduksi ilmu itulah yang memungkinkan di aturan kenaikan pangkat kita, pengembangan keprofesian kita, mengharuskan Bapak Ibu guru untuk beraktivitas produktif, menulis dengan segala jenis tulisannya yang dihargai. Iya. Ini saya baca profil Pak Prof itu luar biasa, tulisannya banyak sekali. Dulu seperti apa sih Pak kok terjun di penulisan? Iya. Sesungguhnya kalau melihat dari proses sekarang mungkin banyak orang mengatakan seperti itu, tapi ya segalanya butuh proses panjang dan kepedulian kita dan komitmen konsistensi kita untuk bisa mewujudkan. Saya sendiri di banyak kesempatan selalu saya katakan, saya itu sejak sekolah SD, bahkan guru SD sekarang, guru SD saya masih ada sekarang, guru SMP kalau Bapak tanya mereka guru bahasa Indonesia, di antara ini zaman sekolah Pak itu mapel bahasa Indonesia itu mapel yang paling tidak saya sukai Pak. Paling tidak disukai. Iya. Tapi dia malah jadi profesor bahasa Indonesia, gila kayak itu ya. Gila, itu ceritanya gimana? Ya itu berkat terjerumus di jalan yang benar itu. Istilahnya seperti itu. Mapel saya sebut seperti itu. Ketika saya oleh orang tua saya waktu itu saya mendaftar di SMA dua Rembang dan juga SPG Rembang, dua-duanya diterima. Tapi ibu saya mengatakan waktu itu, "Kowe SPG wae." Wah, itu betul-betul bagi saya beban waktu itu. Karena saya tidak suka menjadi guru. Betul ya. Tidak suka menjadi guru. Saya waktu SD SMP itu paling kuat ya matematika IPA itu. Bayangkan harus suruh jadi guru akhirnya ya. Ketika kelas 1, kelas 2 SPG saya nggak bisa menerima saya menjadi guru. Ketika praktek menjadi guru ya betul-betul wagu dan kuru lah. Nggak pantas jadi guru ya. Gugu dan ditiru. Guru dan ditiru ya. Tapi setelah lulus SPG, masa saya masih akan seperti ini terus, nanti akan jadi guru SD oleh kakak saya dipoyoi. Kowe engko nek dadi guru SD gajimu 17,5 waktu itu ya. Jawaban itu ya. Wah, itu akhirnya memicu saya harus kuliah. Kuliah apa yang nantinya menjadi guru, mapelnya nggak pernah ditutup, punya jam ajar banyak. Saya ya bahasa Indonesia lah itu ya. Akhirnya saya pilih bahasa Indonesia bukan karena saya senang enggak, karena ya waktu itu pengen jadi guru yang tidak pernah dipecat lah. Saya pilih bahasa Indonesia. Coba bayangkan, memilih sesuatu yang tidak disukai. Tapi ya itu, alhamdulillah komitmen ya. Kalau sudah masuk ya harus bertanggung jawab. Akhirnya dari tidak bisa ya saya harus berlatih. Alhamdulillah bisa lulus dan bisa kembali ke alma mater waktu itu. Ya. Sangat luar biasa. Ternyata tidak semua harus cita-cita tersampaikan ya Pak. Tapi dengan arahan yang benar ternyata bisa jadi orang Pak. Ya, saya itu begini. Yang kalau menurut saya memang orang tua itu petuah orang tua nggak bisa kita sepelekan. Untung saya waktu itu manut orang tua saya. Gitu. Kalau tidak bisa seperti ini. Sehingga ketika orasi profesor waktu itu tahun 2015 itu saya sampai nangis itu, menang almarhumah ibu saya ya. Bahkan bukan hanya saya ya, hampir seluruh auditorium yang menghadiri
prosesi profesor saya ikut nangis itu Pak atas cerita yang saya sampaikan. Alhamdulillah saya waktu itu manut dengan dawuh ibu saya gitu ya. Coba ternyata saya baru tahu setelah saya jadi dosen itu bahwa saya itu betul sebagian Pak. Coba kalau masuk mengemali IPA masuk SMA, saya nggak bisa SMA IPA itu. Nggak akan mungkin kalau mendaftar di perguruan tinggi masuk jurusan IPA kan nggak mungkin, karena betul orang sebagian ya. Jadi ya nasib berkata lain ketika manut dawuh orang tua itu ya. Waktu itu bapak ibu guru. Ibu saya guru, Pak. Bapak saya tentara. Iya. Sehingga disiplin dan pendidikan yang sangat luar biasa. Iya, betul. Saya sudah dapat rekomendasi dari Pangdam waktu itu untuk masuk tentara, Bu Amel ya. Tapi ya akhirnya karena betul orang sebagian kan nggak mungkin diterima. Tapi tingginya masuk. Oh masuk Pak, tingginya sisa lah tingginya. Ini mata yang nggak boleh itu. Iya. Ternyata yang penting kita manut dan oleh orang tua, kata Bu Prof itu sangat luar biasa. Begini Pak, untuk meningkatkan literasi Pak, anak-anak sekarang atau siapapun bahkan kita literasinya adalah gadget. Yang kalau dibaca mungkin itu sebuah jurnal, it's okay. Tapi kalau ini yang lain, untuk mengkondisikan seperti itu seperti apa sih Pak? Ya, anak-anak itu kan individu yang belum dewasa yang masih terus berproses ya. Mesti harus ada panutannya. Panutannya siapa? Pendampingnya siapa ya? Kita sebagai pendidik ini orang tua yang memang dipasrai oleh para orang tua mereka untuk mendidik anak-anak kita. Kita mesti harus bisa menjadi suri teladan bagi anak-anak. Kalau gurunya gemar membaca apapun, apalagi memanfaatkan fasilitas era digital saat ini ya, aja dengan tanggung jawab, itu mesti akan ditiru oleh anak. Tapi ketika gurunya ketika ngajar juga bianan, ketika situasi santai juga bianan saja dan itu siswa tahu, ya sudah. Ya, guru kencing berdiri, siswanya kencing berlari. Itu jadi penting lah posisi kita sebagai orang tua ya. Orang tua bagi anak-anak itu memberi teladan. Saya kira itu menjadi komitmen kita lah sebagai pendidik. Karya pertama Pak, untuk karya tulis berupa buku itu mulai kapan sejak tahun itu? Ya, jadi ketika saya mulai nulis buku itu sebenarnya sudah sangat telat ya Pak. Tahun 2009 saya sudah jadi dosen, saya sudah doktor. Saya baru muncul itu, baru nulis untuk buku yang terpublikasi. Tapi ketika 2009 sampai 2003 saya sudah nulis. Sampai sekarang itu saya berkomitmen setiap ulang tahun saya harus menghadiahi diri saya satu buku baru, tulisan setahun satu buku. Beberapa dulu setahun bisa lebih dari 2 buku ya. Itu saat ini setahun 21 buku itu saya sudah senangnya bukan main karena banyak kesibukan macam-macam ya. Lebih tema-tema utama dalam buku Prof ini? Ya itu terkait dengan tugas saya sebagai dosen khususnya yang mengampu pembelajaran bahasa, metodologi penelitian, dan saat ini ada satu disiplin ilmu yang saya kembangkan yaitu linguistik forensik. Iya, tadi saya mau membaca itu sebenarnya apa sih Pak? Ini mau tanya apa? Iya, menarik itu linguistik forensik termasuk mata kuliah baru. Tidak semua prodi jurusan bahasa Indonesia itu punya mata kuliah linguistik forensik. Itu mata kuliah yang saya munculkan 6 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Saya melihat bahwa saat ini dunia komunikasi, dunia digital, pemakaian bahasa itu begitu marak di semua aspek kehidupan. Bahkan kecepatan arus komunikasi itu seringkali dimanfaatkan orang-orang tertentu yang membuat bahasa itu jadi masalah justru gitu. Banyak menimbulkan masalah yang bahkan terkait dengan hukum, gitu ya. Bahkan bisa menjerat pelakunya itu ke ranah hukum gitu ya. Maka mesti harus ada kepedulian bagaimana bisa mencerahkan pengetahuan masyarakat bahwa pemakaian bahasa itu mesti harus berubah dengan bijak sekali dengan santunan bahasa tertentu. Linguistik forensik itu salah satu cabang linguistik yang memanfaatkan linguistik untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum. Saat ini banyak kasus-kasus pencemaran nama baik gitu ya. Itu yang akhirnya terproses itu banyak sekali. Bahkan saya sekarang juga jadi saksi ahli bahasa di Polda Jawa Tengah
Sudah banyak kasus yang saya tangani terkait dengan pemakaian bahasa untuk kepentingan yang merugikan orang lain. Jadi tidak cukup dengan undang-undang digitalisasi, bukan ya Pak? Ya, itu ya. Bukan hanya itu, justru yang terpenting bagi saya berada di posisi sebagai pendidik bahasa itu melalui penelitian-penelitian terkait dengan linguistik forensik itu kami ingin memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa memakai bahasa itu tidak sembarangan, ya mestinya harus memperhatikan berbagai kaidah, tidak menyinggung perasaan orang lain, bahkan tidak mengadu domba, bahkan tidak untuk penipuan dan lain sebagainya. Kasus-kasus seperti itu yang sesungguhnya hanya iseng-iseng saja katanya setelah terproses hukum, saya hanya iseng saja Pak, nggak bisa, iseng sudah terlanjur membuat kegaduhan banyak pihak ya. Nah itu ya alhamdulillah banyak pencerahan di bidang hukum ketika saya memberikan kesaksian itu, dan mendidik betul bagi mereka yang dengan sengaja melakukannya itu ya jadi pembelajaran, masuk proses betul itu Pak, beberapa di antaranya. Jadi termasuk kita katakanlah menggunakan huruf besar di WA, besar semua itu masuk ranah Prof ya Pak? Itu ya jadi bagian terkait dengan bahasa itu, yang menimbulkan masalah hukum itu menjadi bidang kajian linguistik forensik. Berarti itu kalau di fakultas jurusan sendiri atau maksud mata kuliah di jurusan kami, jurusan Bahasa Sastra Indonesia, ada pendidikan Bahasa Sastra Indonesia juga ada mata kuliah linguistik forensik. Hanya di UNES atau di sepengetahuan saya di UNES ya, di prodi yang lain mungkin ada, tapi tidak semua jurusan Bahasa Sastra Indonesia itu ada. Oke, kembali lagi ke tentang penulis untuk memotivasi itu bagi seorang penulis awal itu seperti apa? Kalau boleh berbagi motivasi gitu. Ya, jadi sesungguhnya kalau menurut saya semua orang itu bisa menghasilkan tulisan yang bagus, yang enak dicerna oleh para pembacanya. Tapi ingat bahwa menulis itu kan keterampilan. Keterampilan itu hanya bisa dimiliki oleh seseorang kalau ada proses habituasi, pembiasaan. Berani nggak kita melakukan pembiasaan-pembiasaan itu dari hal-hal yang kecil-kecil? Tadi Bapak Ibu guru saya ajak, coba kalau berani siapkan buku tulis 40 halaman, setiap hari tulisi satu paragraf saja selama 40 halaman, komitmen. Tulisi pengalaman yang menarik. Insya Allah setelah hari ke-41 Bapak Ibu hari itu tidak menulis, itu ada sesuatu yang hilang. Ya ketika itulah sesungguhnya embrio potensi menulis sudah ada, tinggal merawat membesarkan sama seperti anak yang baru lahir. Kalau kita biarkan ya hilang dari peredaran. Tapi kalau kita rawat kita rawat itu, kita kembangkan terus potensi kita. Paling tidak lah, contoh yang paling nyata konkret itu saya itu paling nggak suka Pak aktivitas itu dulu itu. Tapi sekarang jadi profesi gitu, jadi mata pekerjaan saya itu, jadi profesi saya. Jadi diundang mana-mana ya sampai cepu. Iya Pak, itu semuanya bisa lah. Bahkan penulis-penulis hebat itu pasti juga best practice-nya juga selalu mengatakan seperti itu mereka itu. Tadinya juga suka iseng-iseng dari ibu rumah tangga, sekarang menjadi penulis hebat ya, Bu Asma Nadia dan lain sebagainya. Itu dulunya juga dari iseng-iseng berhadiah seperti itu istilahnya ya. Ya tinggal, apalagi kalau Bapak Ibu guru ya. Saya sesungguhnya punya hutang yang sampai sekarang belum terbayar. Hutang pada ibu saya itu guru SD Pak. Beliau meninggal ketika pangkatnya masih 3B. Saya membayangkan kalau, dan di usia 42 tahun ibu saya sudah meninggal Pak. Saya belum bisa apa-apa, saya masih mahasiswa semester 2 waktu itu. Saya membayangkan kalau ibu saya waktu itu masih sugeng gitu ya, saya dampingi beliau sampai 4E. Bisa tulisan itu ya? Iya, pasti bisa. Saya yakin itu, semua guru bisa mencapai jenjang itu. Seolah-olah kan istimewa sekali, guru bisa 4B saja sudah istimewa. Sebenarnya nggak istimewa Pak itu, semua guru bisa. Saya amat sangat yakin, saya sudah berproses bersama Bapak Ibu guru di Jawa Tengah setidaknya sejak tahun 96. Bahkan sudah ada guru yang dulu belajar bareng tahun 96 sampai sekarang sudah 4E bahkan. Banyak sudah 4E Pak, guru SD bahkan. Ya, saya semuanya bisa. Mengorbankan waktu gitu ya Pak ya?
menyisihkan waktu untuk itu. Iya, mesti harus Pak. Ya. Itu bagian dari kecintaan, bagian dari komitmen kita menyisihkan waktu. Yang biasanya untuk kongko-kongko ya itu mau disiplin lah. Ya. 15 menit saja sehari bagi Bapak Ibu. Siapkan waktu khusus untuk menulis. 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Saya yakin 2 tahun sekali bisa naik pangkat. 2 tahun sekali. Iya, bisa naik pangkat. 2 tahun sekali bisa naik pangkat, mengapa tidak? Iya. Bukan hal istimewa Pak. Kalau seperti itu kan ada nilai 1, 2, 3 dalam tulisan. Iya. Itu butuh berapa tulisan sih Pak? Nah, ya kalau ke 4B itu kan hanya 12 ya. Ya. Betulnya laporan PTK berapa sih kalau 12? 12 itu kalau PTK semuanya kan hanya butuh 3 saja. Iya. Kalau 1 tahun 2 semester, Iya. 2 tahun 4 semester, bisa 4 kali 4 sudah 16 itu udah sisa kalau hanya untuk 4B. Iya. Itu kan PTK 1 semester hanya 1 kali sudah boleh. 1 kali saja bahkan maksimal ya. Kalau setiap guru setiap semester melakukan PTK sekali menuliskannya, bahkan bukan hanya laporan PTK, bisa dibuat lagi menjadi artikel, bisa dibuat buku berdasarkan laporan PTK, kan terbitnya sangat mudah itu. Dari PTK itu bisa diambil gitu? Iya, bisa untuk beberapa karya tulis ilmiah, tapi melalui proses tulis ulang ya, tidak copy paste. Dari laporan itu bisa disajikan dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, dalam bentuk laporan PTK yang dipresentasikan. Akhirnya sekali melakukan kegiatan PTK saja bisa 3 karya. Iya, bisa 3 karya, mengapa tidak? Ya, sehingga sudah yakin naik pangkat itu Gampang gitu ya. insya Allah bisa Pak. Hanya Bapak Ibu belum pernah tahu contoh-contoh yang seperti itu, contoh yang bagus. Kadang-kadang ada rasa takut, minder atau gimana ya tulisan saya seperti itu. Oleh karena itu bagi yang muda-muda, Bapak ini kan bentar lagi akan terjun di dunia guru yang sesungguhnya. Ya. Itu Pak yakini Pak. Pokoknya bagi saya yang usianya di bawah saya, di bawah usia saya itu wajib hukumnya sampai 4D Bapak Ibu guru. Kalau tidak ya mana Pak, potensi yang ada. Semua apalagi Bapak bergerak di bidang kewartawanan. Itu Ini mesti ada buku Pak. Iya. Apa itu Pak ini Pak? Apa hasil? Ini buku karya teman-teman Pak. Karya teman-teman guru yang memiliki komitmen ya. Ini Sopan, itu tulisan Bu Beni Sukandari. Bu Beni itu kepala SMA Negeri 1 Ngeluar, yang Ngeluar Magelang. Oh iya. Yang ketika ulang tahun ulang tahun sekolahnya tanggal 28 Oktober 2021 kemarin, saya ikut hadir, bisa launching 60 buku di sekolah ini. Buku best practice. Iya. Rentang waktu berapa? Mereka berproses 1 tahun itu kelihatannya. Sana. Bahkan gurunya heran. Luar biasa. Pak, para guru heran. Ternyata saya bisa nulis gitu ya. Wah, sudah. Bahkan bukan hanya guru loh Pak di sekolah itu yang bisa nulis, tendiknya juga bisa nulis. Tendik, tenaga Iya. pendidikan. Ya tenaga pendidikannya bisa nulis juga. Karena waktu saya datang pertama kali ketika Bu Beni jadi kepala sekolah, baru saya diundang ke sana juga untuk motivasi Bapak Ibu guru. Bu, pengen Bapak Ibu guru di sekolah itu bisa menghasilkan tulisan yang bermakna. Iya Pak, paksa saja, belikan buku 40 halaman, wajibkan mereka setiap hari menulis pengalaman yang paling berkesan ketika bekerja hari itu. Itu ternyata Bu Beni lebih gila lagi. Gambaran saya hanya guru-gurunya saja, sampai pembuat teh manisnya itu dipaksa membuat itu Pak. Ternyata itu setelah dan pagi kumpulkan ke meja Bu Beni, sorenya sore dikumpulkan, pagi diambil lagi gitu ya. Itu terus gitu ya. Jadi karya-karya yang benar masuk Kompas TV juga loh ini. Dapat penghargaan Labrit juga sekolahnya, keren. Bisa nulis seperti ini ya. Dari pribadi bisa ke semuanya termasuk lembaganya. Iya. Dan sekolah sekarang bangkit Pak. Guru-gurunya kalau ada pelatihan-pelatihan terkait pengembangan profesi itu semangatnya bukan main. Keren sekali. Dan hebatnya Pak Gubernur kita mensupport bukan main. Beliau membeli setiap judul buku itu 5 eksemplar sebagai bentuk apresiasi ke itu, keren sekali. Dan semua sekolah bisa seperti itu loh Pak. Kalau hanya 60, mengapa tidak SMK 1 Cepuin nanti launching ketika ulang tahun sekolah 100 buku. Bisa juga. Keren kalau bisa. Anak didiknya juga Pak, dilatih juga, bisa menghasilkan buku-buku juga. Pak Darli ini guru di Petong Kriyono, guru PPKN. Ini dulu guru berprestasi lomba
anugerah konstitusi. Juara. Ini juga dari biasa saja tulisannya menjadi luar biasa karena mau belajar, mau membaca. Pak Derli itu juga hebat. Ketul Kriyono itu SMA di daerah paling pelosok di Kabupaten Pekalongan. Ketul Kriyono itu kalau naik ke sana mesti zaman dulu naik kuda itu. Misalnya di pegunungan puncak itu ya. Ini keren ya. Ya. Ini karya-karya banyak guru yang saya kira juga jadi lain untuk menulis ya. Kumpulan best practice. Guru-guru itu kalau tulisannya dimasukkan, dibukukan seperti ini, motivasinya jadi meningkat aja. Guru apalagi yang sudah bisa menghasilkan tulisan sendiri, ya, ada kebanggaan tersendiri. Sekolah mestinya harus memfasilitasi itu, memberikan budaya, membuat guru-gurunya malu kalau tidak berkarya. Itu saya kira akan sangat bagus kalau bisa. Dan sekarang majalah dinding hampir di sekolah itu, maaf Pak, isinya cuma universitas Pak. Promosi ya. Promosi universitas. Nah ini kan sesuatu yang hilang Pak ya. Iya. Padahal kalau anak-anak sekarang mau serius mencari referensi, digampangkan dengan itu. Iya, betul. Ini untuk membangkitkan itu kembali, yang hilang itu ada cara nggak sih? Ini pengalaman saya waktu jadi guru SMP, ya. Saya pernah jadi guru, Pak. Jadi guru SD pernah, guru SMP pernah, guru SMA pernah. Ketika menjadi guru SMP, saya wali kelas di kelas 2 SMP waktu itu istilahnya. Itu ketika menjadi wali kelas, saya mendampingi betul. Bahkan saya koordinasi dengan guru-guru. Tugas yang dibuat oleh anak-anak dari semua mapel itu sumber majalah dinding itu sesungguhnya Pak. Ya, guru matematika membuat tugas, guru IPA membuat tugas. Itu kalau dikemas, ditulis ulang menjadi bahan majalah dinding. Sehingga tidak ada kekurangan itu bahan majalah dinding. Ya, ya, itu karya-karya orisinal anak-anak itu Pak. Guru bahasa Indonesia apalagi tugasnya menyuruh anak menulis. Setelah itu gitu ya, Pak, dibuang, atau jadi bungkus jajanan. Atau tulisan saya kok jadi bungkus gedung. Tidak ada penghargaan. Kalau ada penghargaan, terus ya dipilih misalnya. Loh, ini tulis ulang menjadi konten di majalah dinding. Hanya masalah kepedulian dari kita orang dewasa yang mendampingi anak-anak sesungguhnya untuk komitmen itu, bahkan juga komitmen pimpinan sekolah ya. Mengapa tidak? Setiap minggu sekali diadakan penilaian majalah dinding di tiap kelas. Pasti tampil nggak Pak? Majalah dinding itu hitungannya waktu saya menjadi wali kelas waktu itu 1 minggu sekali wajib terbit. Bahkan di setiap kelas punya majalah dinding Pak. Tidak hanya majalah dinding sama gitu ya? Iya, jadi kelas itu punya di depan kelas masing-masing itu dipajang majalah dinding. Tidak usah besar-besar, satu ukuran apa itu, kertas apa itu Pak? A3 atau folder. Iya, itu sudah bisa jadi majalah dinding Pak. Nggak perlu yang tiba-tiba. Tapi kalau sudah terlembagakan, mungkin bagus kalau diberi ruang ya. Dibuatkan oleh sekolah, ada semacam triplek di depan dinding itu keren. Nanti tim penilainya sambil mengunjungi gurunya, mengunjungi dari kelas ke kelas majalah dinding itu sambil supervisi kondisi kelas ketika istirahat misalnya. Atau bisa penilaian antar siswa, antar kelas. Kelas ini menilai ini, kelas ini menilai ini. Meriah itu, anak istirahat tidak merumpit, anak-anak membaca karya temannya. Iya Pak, di depan majalah dinding langsung aja. Ada kebanggaan tersendiri ketika tulisannya tampil di situ Pak. Ketika dibaca orang lain, mesti ada perasaan senang. Mungkin kalau sekarang dibungkus dengan kegiatan-kegiatan dengan aktivitas digital ya, misalnya saja memberikan like di situ misalnya atau apa itu akan lebih keren, lebih campur itu ya, kalau bisa seperti itu ya. Banyak soalnya anak-anak kita itu anak-anak yang saya itu bersama Pak Cucu membimbing anak-anak membaca tulisan mereka itu saya tidak menyangka banyak ide cemerlang anak kita Pak sesungguhnya. Yang penting ada wadah ya, diarahkan gitu. Iya. Itu anak-anak kita itu wah sesungguhnya plus hebat kalau kita mau memaksimalkan potensi mereka. Hanya seringkali tidak diberikan kesempatan, tidak diberi wadah, tidak dibimbing, tidak didampingi. Sedikit saja disentuh anak-anak kita itu hebat Pak anak-anak kita. Karena mungkin Bapak Ibu guru dengan rutinnya saja mengajar, jadi kreativitas itu mandek lagi. Ya. Oleh karena itu jangan mau terjebak rutinitas. Ya, mestinya gitu ya. Agar tidak terjebak rutinitas tadi saya sebut. Coba Bapak Ibu harus bisa merefleksi kegiatan apa yang terbaik hari itu, tuliskan satu paragraf saja. Itu memicu kita tidak terjebak rutinitas.
pendidikan kalau sudah terjebak rutinitas, wah, jadi tidak ada apa-apanya. Nggak akan bisa membentuk karakter juga itu. Ini. Pak Prof, ini terakhir berbagi motivasi biar Bapak Ibu guru dan anak-anak kita di sana bisa semangat untuk berliterasi dan lain-lain. Jadi sesungguhnya literasi itu aliran darah kita. Literasi menjadi bagian dari cerita hidup kita. Bahkan sunatullah manusia itu dibangun dari sebuah narasi. Jika kita lepas dari narasi cerita dalam cerita itu, maka kita hilang hakikat kemanusiaan kita. Bayangkan kalau kita suatu ketika dicuekin oleh lingkup kita saja, tidak menjadi bagian cerita mereka, kita merasa tidak diurangkan dan bahkan hakikat kemanusiaan kita akan jadi hilang. Oleh karena itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, mari kita budayakan literasi di sekolah ini. SMK Negeri 1 Cepu, saya kira sekolah yang amat sangat hebat untuk bisa menumbuhkan itu. Potensinya ada, sarana prasarana yang lengkap, maka tidak sekalian untuk membangun potensi-potensi hebat di SMK Negeri 1 Cepu ini. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih. Ternyata apapun kegiatan kita, yang penting kita mau menulis, karena dengan menulis itu ternyata darah kita jadi segar kembali, karena otak kita akan mencuci, mengalir ke kita, dan tentunya akan menghasilkan sesuatu bagi banyak orang. Terima kasih Prof atas waktunya yang sangat luar biasa ini. Saya berharap ini bukan pertemuan hari ini saja, kita bisa diskusi apapun lah, terutama untuk memasyarakatkan tentang penulisan dan literasi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Prof. Bisa podcast bisa.